Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khalqi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati Ayahanda Pimpinan Ratib Muhammadiyah BJ Timur dan juga DKM Masjid At-Taqwa yang telah memfasilitasi kegiatan Ramadan kita pada kali ini. Salah satunya yaitu program Itikaf 10 malam terakhir, dan insya Allah kita sudah memasuki malam ke-27 Ramadan. Dan juga yang terhormat kepada seluruh jamaah Itikaf Masjid At-Taqwa yang puji tasyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih ditakdirkan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita, meniatkan hati kita dari rumah menuju ke tempat yang insyaallah dimulakan oleh Allah ini untuk melaksanakan kegiatan itikaf, kajian rutin di malam bulan Ramadan ini. Insyaallah dipimpin yang Al-Menteri kajian itikaf yaitu Al-Ustaz Haji Ali Fikri Fiana Yasin. Dan tak lupa juga selawat serta salam tak lupa kita hadiahkan, kita curahkan kepada junjungan alam suri tauladan dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insyaallah kepada kita selaku umatnya yang selalu taat dan patuh dengan ajaran-ajarannya hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada malam hari ini bertepatan pada malam ke-27 Ramadan 1446 Hijriah, yaitu kegiatan kajian istimewa itikaf yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Haji Ali Fikri Fiana SMA yang bertema membangun masyarakat baru Madinah. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka pengajian pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Haji Ali Fikri Fiana SMA, kepadanya Allah kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di baitin min buyutillah, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita melaksanakan sunnah iktikaf. Wabil khusus malam hari ini adalah malam 27 Ramadan yang banyak dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, berbagai macam riwayat dan juga dari para ulama, bahwa 10 hari terakhir di malam ganjil dan wabil khusus di tanggal 27 Ramadan, banyak yang menyampaikan bahwa itu biasanya saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan. Mudah-mudahan keberadaan kita di masjid ini pada malam 27 Ramadan termasuk orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk bertemu dengan Lailatul Qadar serta mendapatkan hikmah dan juga manfaat dari Lailatul Qadar tersebut. Karena sebenarnya setiap muslim, setiap tahunnya pasti bertemu dengan Lailatul Qadar. Akan tetapi apakah pertemuannya dengan Lailatul Qadar tersebut bisa mendapatkan hikmah serta apa yang dibawa oleh Lailatul Qadar tersebut, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, pada malam ini pula saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan satu materi, yaitu
membangun masyarakat baru Madinah. Dan ini adalah salah satu materi yang sebenarnya lebih banyak isinya nanti cerita. Ini karena dilaksanakan setelah taraweh, ini jamnya sudah jam setengah 11 malam. Saya khawatir nih kalau cerita nanti audiensnya semuanya tertidur karena dianggap didongengin oleh saya di depannya. Insyaallah mudah-mudahan justru sebaliknya, ketika nanti saya bercerita tentang bagaimana Rasulullah SAW membangun masyarakat baru Madinah, justru menjadi semangat, menjadi lebih segar, ya, tidak mengantuk apalagi tertidur. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini mulai langsung saja. Saya inginnya sih tidak lama-lama gitu untuk menyampaikannya. Tapi kalau kenyataannya lama ya mohon maaf ya. Karena biasanya kalau sudah cerita nggak mau berhenti gitu ya. Oleh karena itu biar waktunya bisa efektif, mungkin bagi jamaah ada yang ingin melanjutkan tilawah Qur'annya, ada yang ingin melakukan atau melanjutkan qiyamul lail. Nanti biasanya jam 2 ada qiyamul lail ya. Nanti insyaallah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak akan terlalu lama. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, ketika Rasulullah SAW membangun masyarakat baru di Madinah Al-Munawwarah, maka ada berbagai macam bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga apa yang menjadi tujuan Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Nabi dan Rasul akhir zaman bisa terrealisir seluruhnya di Madinah Al-Munawwarah. Karena waktu di Makkah Al-Mukarramah walaupun memiliki waktu sampai 13 tahun, akan tetapi Rasulullah SAW belum bisa melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dalam Al-Qur'anul Karim ya, maupun dalam kegiatan Rasulullah sehari-hari, karena memang kondisinya kota Mekah pada saat itu belum bisa menerima ajaran dakwah Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan masyarakat Madinah yang walaupun pada saat itu mereka bertemu dengan Nabi Muhammad itu pada saat Bai'atul Aqabah di musim haji, akan tetapi pertemuan singkat di Baitul Aqabah tersebut memberikan semangat bagi para pemimpin yang datang dari Madinah yang saat itu masih dikenal dengan istilah Yasrib, baik dari kabilah Aus maupun dari kabilah Hajrat. Kedua-duanya mereka sepakat karena mereka sudah banyak mendengar dari tetangga mereka, orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah, tentang akan diutusnya seorang Nabi dan Rasul akhir zaman di Jazirah Arab. Maka orang-orang Yasrib dari suku Aus dan Khazraj yang waktu itu datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, mereka tidak mau keduluan oleh orang-orang Yahudi yang ada di Madinah untuk oleh karena itu akhirnya mereka siap menerima Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya untuk hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Diawali dengan mengutus salah seorang sahabat muda, ganteng, lagi pula pandai, dan dia adalah Mus'ab bin Umair yang pertama kali diutus oleh Rasulullah SAW ke Madinah Al-Munawwarah. Karena memang kepiawaian dari Mus'ab bin Umair ini tidak ada satu rumah pun atau satu kabilah pun yang dia datangi untuk didakwahkan, diajak untuk memeluk al-Islam, kecuali mereka langsung menerima ajaran tersebut. Oleh karena itu Madinah Al-Munawwarah atau Yasrib pada saat itu menjadi sangat kondusif untuk para sahabat Rasulullah hijrah dari Mekah
Mekah menuju ke Madinah, dan pada puncaknya hijrah tersebut juga dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tahun pertama hijrah. Baik, oleh karena itu setelah Rasulullah SAW tiba di Madinah, tentu saja karena kondisinya sudah siap menerima Rasulullah SAW beserta para sahabatnya dan mereka sudah memeluk al-Islam, maka akhirnya kedatangan Rasulullah SAW di sana pun disambut dengan sukacita, disambut dengan berbagai macam ucapan, gerak, bahkan banyak di antara mereka yang lahir yang saya tersebut menunjukkan tentang kebahagiaan mereka atas kedatangan Rasulullah SAW. Mungkin kita banyak yang bisa hafal bahwa al-badu alaina min saniyatil wada wajah masyukur alaina ya mada alillahilah. Itu adalah salah satu ungkapan dalam bentuk syair yang diucapkan oleh penduduk Madinah atas kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika sampai di Madinah Al-Munawwarah, maka ada beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah Rasulullah mulai melakukan sebuah pembinaan di bidang sosial, di bidang agama, di bidang ekonomi, dan juga termasuk bela diri dan latihan perang. Karena memang pada saat itu kondisinya semua hal ini sangat dibutuhkan. Kondisi sosial, sebagaimana kita ketahui, ada satu peperangan yang tidak pernah henti antara suku Aus dan Khazraj sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, sehingga itu perlu diselesaikan. Di samping itu pula di Madinah Al-Munawwarah juga terdapat beberapa ajaran atau agama lain seperti Yahudi dan Nasrani. Maka dari itu pun harus diselesaikan. Bagaimana caranya agar kondisi Madinah Al-Munawwarah yang terdiri dari berbagai macam suku dan juga berbagai latar belakang agama dapat hidup berdampingan dengan damai. Maka dari itu pembinaan ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Sebagaimana yang kita ketahui, yang pertama dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika tiba di Kuba dalam perjalanannya menuju ke Madinah Al-Munawwarah, beliau singgah di Kuba terlebih dahulu, lalu membangun masjid di sana, yaitu masjid Kuba. Itulah masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah SAW, yang juga diabadikan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat At-Taubah yang nanti akan saya jelaskan. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja beberapa pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah untuk masyarakat Madinah sebagai langkah awal untuk terciptanya sebuah masyarakat Madani. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembinaan sosial. Pembinaan sosial ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Nah, tentu saja yang dilakukan oleh Rasulullah dalam mempersaudarakan ini juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, sehingga ketika kita membaca ayat ini, kita akan teringat betapa baiknya orang-orang Ansar menerima orang-orang Muhajirin yang tidak memiliki apa-apa ketika datang ke Madinah, karena harta mereka semuanya ditinggal dan dijarah oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga mereka tidak bisa membawa apa-apa ketika datang ke Madinah. Dalam artian mereka datang dalam kondisi nol, tidak punya apa-apa. Nah,
maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan kondisi mereka dan mengabadikannya di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Hasyr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang di sini adalah ujian bagi orang-orang Ansar yang memang mereka telah beriman lebih dahulu sebelum orang-orang Muhajirin datang ke tempat mereka. Ya, oleh karena itu di dalam surat Al-Hasyr ayat 9 ini maka Allah menggambarkan tentang kondisi orang-orang Madinah yang begitu baik. Itu orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan mereka beriman sebelum kedatangan para Muhajirin. Yang tadi saya katakan mereka beriman, di antaranya ada yang pada saat Bai'atul Aqabah dan juga ada yang mereka beriman karena diutusnya seorang duta yaitu Mus'ab bin Umair. Maka mereka sudah beriman terlebih dahulu sebelum datangnya para Muhajirin. Nah, kebaikan orang-orang Ansar ini ya diibaratkan dengan yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang-orang Ansar ini sangat mencintai orang-orang yang datang berhijrah ke tempat mereka. Ini biasanya kalau orang yang akhlaknya tidak baik, kalau ada pendatang itu biasanya nggak suka. Tapi kalau orang-orang Madinah ini ada pendatang, justru mereka suka. Dan bukan cuma sekedar suka, akan tetapi mereka juga luar biasa ya melakukan beberapa hal yang di luar dari mungkin saja ya yang kebiasaan orang baik seperti apapun. Maka dari itu diabadikan di dalam Al-Quran karena kebaikannya melebihi dari kebiasaan orang pada umumnya. Mereka mencintai, di sini dikatakan yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke daerah mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajah. Mereka tidak mendapatkan keinginan di dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan dari orang-orang Muhajirin. Karena mereka tahu orang Muhajirin itu tak apa-apa. Jadi mereka tidak punya ya ekspektasi bahwa nanti kalau dia menolong orang-orang Muhajirin bakal mendapatkan imbalan atau apa, tidak. Karena memang sama sekali ya mereka ini adalah orang-orang yang baik sehingga ikhlas lillahi ta'ala. Ya wala yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu, ya terhadap apapun yang mereka berikan kepada orang-orang Muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan mereka lebih mengutamakan orang-orang Muhajirin terhadap apa yang mereka miliki, baik itu harta, lahan pertanian, ilmu, bahkan ada yang sampai keluarga pun kalau memang itu dibutuhkan dia siap untuk menceraikan salah satu istrinya agar bisa dinikahi oleh orang Muhajirin yang datang ke Madinah tidak dengan istri. Nah ini luar biasa. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Walaupun mereka butuh, akan tetapi mereka lebih mengutamakan kalau orang-orang Muhajirin membutuhkan, dia akan lebih memberikan kepada orang-orang Muhajirin. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang menjaga dirinya dari kekikiran, itulah orang-orang yang beruntung. Luar biasa. Ini adalah ujian terhadap orang-orang Ansar yang memang pada saat itu ya memiliki sebuah sifat yang luar biasa baik dibanding dengan manusia pada umumnya. Dan inilah salah satu contoh bagaimana Rasulullah dahulu mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan Ansar sebagai berikut. Seperti Ja'far bin Abi Thalib dipersaudarakan dengan Mu'adz bin Jabal.
Lalu Hamzah bin Abdul Muthalib dipersaudarakan dengan Zaid bin Harisah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dipersaudarakan dengan Khadijah ibn Zuhair radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dipersaudarakan dengan Utsbah bin Malik radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Ar-Rabi radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Mu'adz. Zubair bin Awam dipersaudarakan dengan Salamah bin Waqsi. Ini adalah salah satu contoh bagaimana Rasulullah SAW mempersaudarakan di antara Muhajirin dengan Ansar. Dan dari sekian banyak yang dipersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, yang kisahnya sangat populer itu adalah tentang Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi. Abdurrahman bin Auf ketika datang, dia seorang pedagang waktu di Makkah Al-Mukarramah, seorang pedagang yang sangat sukses. Tapi ketika dia datang ke Madinah, tidak membawa apa-apa, dipersaudarakan oleh Rasulullah kepada Sa'ad bin Rabi, maka tinggallah di rumah Sa'ad bin Rabi. Semua kebutuhannya disuplai oleh Sa'ad bin Rabi. Bahkan Sa'ad bin Rabi menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, bila dia butuh lahan pertaniannya, dia bersedia untuk membagi dua lahan pertaniannya. Dan bila Abdurrahman bin Auf bersedia untuk menikahi istrinya, karena dia punya istri 4, dia bisa mentalaknya untuk nanti dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf. Tetapi orang-orang Muhajirin pun bukan orang yang haji mumpung. Ya, bukan orang-orang yang haji mumpung yang memang kalau ada kesempatan itu biasanya diemban semuanya, diambil semuanya gitu ya. Tapi orang-orang Muhajirin ini adalah orang yang memang tahu diri bahwa mereka tamu di kota Madinah, bukan orang yang memang mengerti tentang seluk-beluk kota Madinah. Tetapi bukan berarti ketika diberikan sesuatu lantas diterima. Maka apa kata Abdurrahman kepada Sa'id bin Ar-Rabi? Tidak usah repot-repot kalau bahasa kita. Pertanian bukan bidang saya. Kalau saya dikasih pun lahan pertaniannya nanti tidak kegarap. Ya, jadi tolong secara halus. Begitu pula dengan istri, tidak usah. Ya, itu masalah gampang. Nanti kalau sudah membutuhkan juga akan ada jalurnya tersendiri. Tetapi kata Abdurrahman bin Auf, saya itu pedagang. Yang terpenting tunjukkan saya di mana pasar itu berada. Oleh karena itu ketika diberitahu bahwa ada pasar yang di sana, maka akhirnya Abdurrahman bin Auf dengan kepiawaiannya dalam berbisnis, maka akhirnya dia pun bisa hidup mandiri tanpa harus selalu mendapatkan suplai bantuan dari Sa'ad bin Rabi. Lalu yang berikutnya adalah ketika Rasulullah SAW ya, dalam upaya menciptakan sebuah kondisi sosial yang boleh dikatakan kondusif di kota Madinah, maka Rasulullah SAW juga berupaya untuk bisa mendamaikan sisa-sisa perselisihan yang terjadi antara Aus dan Khazraj yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Maka dari itu ketika datang Rasulullah SAW, sebenarnya awalnya dahulu Aus dan Khazraj ini adalah dua-duanya asal dari Yaman, dan mereka sebenarnya masih dalam satu rumput yang sama, dan awalnya pun mereka dalam kondisi yang sangat akrab satu dengan yang lainnya. Akan tetapi sempat terjadi perselisihan di antara mereka yang akhirnya menyulut peperangan yang tidak pernah berhenti sampai dengan bertahun-tahun. Maka dari itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah, juga mendamaikan suku Aus dan Khazraj yang sudah bertahun-tahun tidak bisa ada yang mendamaikan. Lalu Rasulullah SAW
berupaya untuk ya saling memupuk persaudaraan dan melawan adanya sentimen kesukuan. Ini seperti yang disampaikan di dalam surat Ali Imran, wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Ada sebuah kejadian ketika Aus dan Khazraj sudah damai, sudah rukun, maka orang-orang Yahudi berupaya untuk menghidupkan kembali permusuhan di antara mereka. Dan pada saat itu diketahui oleh Rasulullah SAW tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi tersebut. Maka dari itu turunlah ayat ini. Wa kaifa takfurun? Bagaimana kalian, wahai orang Aus dan Khazraj, mau kembali mengingkari sebuah upaya yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, yang mendamaikan antara Aus dan Khazraj. Wa antum tutla 'alaikum ayatullah, dan kalian telah dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa fiikum rasulullah, dan kalian juga ya, di tengah-tengah kalian ada Rasulullah SAW. Maka dari itu kuncinya di sini dikatakan wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh pada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan hidayah atau jalan yang lurus. Dan itu adalah hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam upaya untuk menyelesaikan atau sekaligus dia menghilangkan dari akar-akarnya sebab-sebab perselisihan yang pernah ada antara Aus dan Khazraj. Orang-orang Yahudi memang dari dulu seperti itu, tidak pernah mau membiarkan Aus dan Khazraj ini ya bisa berdamai. Dan juga yang berikutnya adalah ini ya, kisah-kisah yang juga terjadi bukan cuma antara orang Muslim dengan orang Yahudi, akan tetapi juga antar para sahabat. Bahkan dalam salah satu riwayat, ketika penyelesaian perselisihan antar para sahabat Rasulullah, ini dua-duanya adalah sahabat yang boleh dikatakan sahabat yang utama. Misalnya di sini, ketika turun ayat fala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Penyebab turunnya ayat ini itu adalah adanya perseteruan antara Zubair bin Al-Awwam dengan salah seorang Ansar. Dan diriwayatkan orang Ansar itu bukan orang sembarangan, orang Ansar yang pernah ikut perang Badar. Artinya orang yang pernah ikut perang Badar kan orang yang sudah boleh dikatakan mendapatkan privilege, boleh berbuat apa saja, karena memang mereka sudah ikut perang Badar pada saat itu. Apa sih sebenarnya permasalahannya? Permasalahannya adalah permasalahan pertanian, yaitu lahan pertanian milik Zubair bin Awwam lebih dekat ke mata air, sementara lahan pertanian milik orang Ansar lebih jauh dari mata air. Maka logika daripada air biasanya dari atas turun ke bawah sesuai dengan gravitasi dan sesuai dengan alur air. Nah, orang Ansar ini dia inginnya air itu dialiri ke tempat dia, ke pertanian dia terlebih dahulu. Setelah dia selesai, baru ke lahan pertanian Zubair bin Al-Awwam. Tentu saja Zubair bin Al-Awwam tidak mau dong, karena kan memang harusnya air itu datang dari atas terus turun ke bawah. Tapi kenapa kok orang Ansar minta dia duluan? Apa yang terjadi? Kata Zubair, kalau begitu biarkan saya isi setengah dulu dari keperluan perkebunan saya. Ini yang dimaksud perkebunan kurma. Ya, kalau nanti perkebunan kurma saya sudah terisi separuh, maka langsung saya aliri ke perkebunan kurma. Tapi
berdua ke Rasulullah SAW, minta ditemani oleh Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Tadi apa yang sudah dilakukan oleh Zubair bin Awam, Rasulullah pun melakukan atau memutuskan hal yang sama. Zubair, kamu udah setengah dulu, setelah itu baru berikan kepada pertanian milik orang Ansar. Tapi apa kata orang Ansar? Bagaimana ya Rasulullah? Apa karena Zubair ini saudara ipar Rasulullah, anak dari bibi Rasulullah, sehingga Rasulullah kok tidak memenuhi permintaan orang Ansar? Maka merahlah muka Rasulullah, marah Rasulullah SAW mendengar dari pernyataan orang Ansar tersebut. Kalau bukan Rasulullah yang adil dalam menentukan hukum, siapa lagi? Akhirnya Rasulullah kembali memutuskan dengan sebuah keputusan, wahai Zubair, karena ya orang Ansar ini tidak terima dengan keputusan Rasulullah tadi, maka kembali ke asal. Kembali ke asal itu apa? Penuhkan dulu apa yang menjadi kebutuhan kamu, wahai Zubair, sampai dinding kamu penuh luber, baru berikan kepada orang Ansar. Jadi ayat itu pun turun setelah kasus ini. Maka kata Zubair bin Awam, ini benar-benar kasus yang dia alami. Akhirnya Allah turunkan ayat ini bahwa penyelesaian setiap perselisihan itu juga kembali kepada Allah. Dan ini cerita yang kedua tentang anak yatim, Abu Lubabah dan juga Abu Dahdah. Ini juga cerita yang luar biasa. Jadi kalau kita biasanya bertetangga antara anak yatim dengan Abu Lubabah. Sama, Abu Lubabah ini juga Syahidah Badr, orang yang ikut perang Badar. Tetapi dengan kondisi yang sederhana hidupnya, dia punya pohon korma yang ada bahasa kitanya itu di Batian. Mungkin kalau sekarang kan tidak Batian, di pas pagar, ya pas di pagar, di tengah-tengah adanya. Pohon korma itu di tengah-tengah, tapi lebih banyak punya Abu Lubabah. Sebelahnya itu kebun anak yatim. Lalu Abu Lubabah ini, kalau misalnya pohon kormanya lagi berbuah, ya anak yatim itu kan juga ingin mendapatkan buah dari pohon korma tersebut. Karena tahu daunnya juga kan ada yang menjulur ke kebun anak yatim tersebut. Maka akhirnya anak yatim tersebut meminta kepada Abu Lubabah, ya, agar mengikhlaskan satu pohon kormanya itu untuk mereka, untuk anak yatim. Tapi Abu Lubabah tidak mau memberikannya. Padahal posisinya pun sudah berada di bagian, ya, batas antara kebun Abu Lubabah dengan kebun anak yatim tersebut. Tetapi Abu Lubabah tidak mau, ya, menerima. Sehingga apa? Rasulullah SAW pun datang untuk menyelesaikan perselisihan antara anak yatim dengan Abu Lubabah tersebut. Apa yang diputuskan oleh Rasulullah? Rasulullah hanya menawarkan kepada Abu Lubabah, satu pohon korma itu kamu berikan kepada anak yatim, dan nanti kamu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 100 pohon kurma di surga, yang mana bayangan pohonnya saja kalau kamu melewatinya itu tidak akan pernah bisa selesai bertahun-tahun. Artinya saking luasnya kebun kurma yang nanti diberikan Allah kepada Abu Lubabah. Tapi apa kata Abu Lubabah? Tetap Abu Lubabah tidak mau. Satu pohon kurma mau diganti dengan, ya, ratusan pohon kurma, ya, di surga, tapi dia tidak mau. Tetapi di saat Rasulullah sedang menyelesaikan permasalahan tersebut, Abu Dahdah dengar
Lalu kata Abu Darda gini, wahai Rasulullah, kalau seandainya saya tukar tuh satu pohon punya Abu Bakar dengan kebun yang saya miliki, kebun kurma, ada, kalau bahasa kita tuh ada rumah, ada vilanya di dalamnya, ada sumurnya airnya enak, airnya sudah lengkap, dan kalau berbuah itu buahnya kelas nomor 1, dan itu ada 600 pohon di dalamnya. Ya, jadi ada 600 pohon di dalam kebun Abu Darda. Lalu kata Rasulullah, ya, penawaran yang sama juga kepada kamu, wahai Abu Darda. Jadi kalau kamu mau memberikan ya itu satu pohon kepada anak yatim, maka kamu akan mendapatkan yang sama. Akhirnya Abu Darda menawarkan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, mau nggak satu pohon kurma kamu saya tukar dengan satu kebun? Satu pohon kurma ditukar dengan satu kebun yang isinya 600 pohon kurma. Di dalamnya ada rumahnya, kalau kita sekarang kan ada vilanya ya, karena di pohon kurma itu biasanya mereka ada villa di tengahnya. Lalu ada sumurnya, ya kan biasanya kalau di sana itu adanya sebuah pertanian karena ada mata airnya, dan ini mata airnya pun bagus. Maka akhirnya apa? Abu Bakar setuju. Ketika Abu Bakar setuju, maka akhirnya pohon yang satu itu diserahkan kepada anak yatim. Dan dari kisah ini yang lebih menarik lagi apa? Istri dari Abu Darda. Istri Abu Darda itu sedang berada di kebun yang tadi sudah dijual atau ditukar dengan satu pohon, dan pohonnya pun sudah disedekahkan. Istri Abu Darda sedang di kebun tersebut, sedang mengurus kebunnya, ya, sedang berada di situ. Lalu Abu Darda langsung menjumpai istrinya dengan mengatakan, wahai istriku, kebun ini dengan sumurnya, dengan bangunannya, dengan pagarnya sudah aku jual. Dengan apa dijualnya? Mungkin kan kalau bahasa kita gitu ya, istri pasti nanya berapa dijualnya, karena kebunnya bagus, ya, airnya bagus, ada bangunannya, pagarnya sudah rapi, pasti mahal harganya. Kata Abu Darda, aku jual dengan 600 pohon seperti dengan ya ribuan pohon kurma di surga. Ya, maka akhirnya kata istrinya, Rabiha Abu Darda, karena dia tahu suaminya kalau berbisnis itu tidak pernah yang namanya merugi, walaupun kebun kesayangannya dijual untuk sesuatu yang tidak terlihat nilainya di dunia. Nah ini yang luar biasa. Ini diselesaikan oleh Rasulullah SAW, ya, permasalahan antara anak yatim, Abu Bakar, dan juga Abu Darda. Selanjutnya, ya, ini pembinaan dari sisi agama. Tadi salah satunya sudah saya sampaikan, yaitu seperti Masjid An-Nabawi, dan yang berikutnya adalah membentuk Piagam Madinah sebagai solusi konflik, ya, bagaimana bisa hidup dalam kondisi yang aman. Ini adalah yang pertama, Masjid Quba, membangun Masjid Quba. Rasulullah SAW saat membangun Masjid Quba, sebagaimana diabadikan di dalam surat At-Taubah ayat 108, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la taqum fihi abada. Ini adalah ujung dari ayat menjelaskan Masjid Dirar, karena sebelumnya ada Masjid Dirar yang dibangun bersebelah dengan Masjid Quba. Masjid Dirar itu adalah masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik. La masjidul usis ala taqwa min awli yaumin ahaqqu an taquma fi. Masjid yang dibangun atas dasar takwa pada awal perdatangan Rasulullah SAW itu lebih berhak untuk kalian sholat di dalamnya.
fihi rijalun, di dalam masjid Quba tersebut rijalun, banyak para laki-laki yuhibbuna ayyatatahharu, yang suka bersuci. Karena penduduk Quba adalah orang yang paling dekat bertetangga dengan orang-orang Yahudi, sehingga mereka adalah sering belajar tata cara istinja dari orang-orang Yahudi. Jadi walaupun belum diajarkan oleh Nabi Muhammad, mereka sudah paham tentang bagaimana beristinja. Nah, maka dari itu ya, mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang suka bersuci. Sebagaimana yang kita ketahui, Masjid Quba ini dibangun oleh Rasulullah SAW dengan waktu yang sangat singkat. Beliau datang hari Kamis, beliau sampai di Madinah itu adalah hari Senin, sampai di Quba maksud saya. Berangkat dari Mekahnya juga hari Senin. Jadi Senin ke Senin, riwayat yang paling singkat mengatakan perjalanan dari Mekah menuju ke Madinah itu 8 hari. Jadi ditempuh oleh Rasulullah, karena dari mulai berangkat Senin sampai dengan Senin. Nah, Senin sampai di Quba, maka Rasulullah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ada 4 hari. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 4 hari itu dipakai untuk membangun masjid di Quba. Dan setelah 4 hari, pada hari Jumat, baru Rasulullah berangkat menuju ke Masjid Nabawi yang sekarang ada, ke Madinah Al-Munawwarah. Di tengah perjalanan, ya, maka Rasulullah mendapatkan perintah untuk melakukan sholat Jumat. Nah itu, ya, jadi membangun Masjid Quba ini adalah pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau tiba di Madinah atau di daerah Quba. Setelah itu baru Rasulullah SAW membangun Masjid Nabawi. Menurut riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah datang ke Madinah, maka beliau tinggal di daratan atau di bagian yang agak tinggi dari Madinah. Bahkan seperti yang kita ketahui bahwa Rasulullah SAW akhirnya menetap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari sebelum Rasulullah akhirnya membangun rumah. Dan Rasulullah SAW ketika itu ya tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari itu selama 14 malam. Kemudian Rasulullah SAW pergi menemui kabilah Bani Najjar yang memang pada saat itu Rasulullah SAW ingin membeli kebun milik 2 anak yatim yang pada saat itu memang ya belum digarap. Ya, Rasulullah menginginkan untuk dibangun Masjid Nabawi di sana. Namun ya, di tanah tersebut masih terdapat bangunan yang sudah tidak terurus. Ada juga kuburan orang musyrik yang akhirnya diperintahkan oleh Rasulullah SAW, bangunannya dihancurkan, daerah yang tidak rata diratakan, kuburan orang-orang musyrik digali dan tulang-tulangnya dipindahkan. Maka setelah itu baru dibangun masjid dan juga dibangun rumah Rasulullah di samping Masjid Nabawi. Nah, ini adalah hal yang memang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah Al-Munawwarah ya, untuk membangun Masjid Nabawi. Walaupun pada saat itu ya, orang-orang dari kabilah Bani Najjar ingin menghadiahkan tanah tersebut kepada Rasulullah, tetapi Rasulullah SAW enggak menerimanya, tetapi justru membayarnya ya, karena tanah tersebut memang dibutuhkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah tidak ingin ya, menerimanya sebagai sedekah. Berikutnya adalah biaya Madinah. Biaya Madinah ini adalah salah satu yang juga dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika pertama kali datang ke Madinah Al-Munawwarah. Karena tadi Madinah itu terdiri dari berbagai macam suku dan juga agama yang ada di Madinah, maka Rasulullah perlu membuat sebuah konstitusi bersama yang ditandatangani bersama, disepakati bersama. Ya, tujuannya adalah membentuk masyarakat Madinah yang damai dan harmonis. Karena sudah hidup berdampingan, maka Rasulullah pun akhirnya membuat beberapa kesepakatan
dengan semua yang tinggal di Madinah Al-Munawwarah. Yang kedua adalah hak dan kewajiban masing-masing pihak, pengaturan urusan politik, urusan sosial, urusan hukum, ekonomi, dan hak asasi manusia, semuanya dibahas dalam Piagam Madinah tersebut. Mungkin kalau kita berpikir urusan politik itu apa? Urusan politik itu karena pada saat Rasulullah SAW di Madinah, ancaman secara politis baik dari Makkah Al-Mukarramah yang memang masih banyak pembesar Quraisy yang masih ingin membunuh Nabi Muhammad, dan juga masih ada kekuatan Persia, ada juga kekuatan Romawi yang kesemuanya tentu saja ya ingin ya ingin membatasi gerak dan juga kalau bisa menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW, karena mereka merasa terancam ya dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Prinsip dalam Piagam Madinah itu adalah keadilan, kesetaraan, kerukunan sosial, toleransi, dan pluralisme. Karena pada saat itu memang semuanya duduk bersama dengan aturan-aturan yang memang sama ya. Tidak ada perbedaan antara yang muslim ataupun dengan yang non muslim, antara muhajirin maupun dengan yang ansar. Kesemuanya ya secara sama-sama memiliki hak yang sama, terutama hak dalam hidup di Madinah dan juga dalam kewajiban yang sama, yaitu ketika Madinah diserang oleh pihak luar Madinah, maka semua berkewajiban untuk mempertahankan kota Madinah Al-Munawwarah. Dan itulah yang akhirnya membuat orang-orang Yahudi terusir dari Madinah karena mereka menyalahi Piagam Madinah ini. Nah, latar belakangnya adalah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Dan ini adalah merupakan ya hal yang akhirnya Piagam Madinah ini ya disepakati dan mereka menginginkan Nabi Muhammad sebagai pemimpinnya. Ciri khasnya konstitusi yang menghargai perbedaan, melindungi minoritas, dan menjamin keamanan warga negara. Itu semuanya ya dijamin oleh Nabi Muhammad SAW. Piagam Madinah merupakan dokumen bersejarah dalam perkembangan awal Islam, dan ini banyak dijadikan rujukan, bahkan termasuk ya di Indonesia banyak ya para ahli sejarah yang mengatakan Pancasila juga banyak mengadopsi dari Piagam Madinah ini. Lalu yang berikutnya adalah Piagam ini menjadi bukti kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW dalam menyatukan berbagai suku dan agama di Madinah. Piagam Madinah berlaku selama 1,5 abad, terhitung dari tahun 422 Masehi hingga runtuhnya dinasti dan berikutnya pada tahun 760 Masehi, dan membangun kesepakatan kerjasama dan perdamaian dengan kaum Yahudi. Itulah isi-isi dari perjanjian Madinah. Lalu bagaimana dengan pembinaan ekonomi? Ini lebih menarik lagi. Ini ceritanya lebih panjang lagi, walaupun slide-nya mungkin saya hanya berikan beberapa slide saja ya. Tapi kalau ceritanya ini panjang semua sebenarnya. Yang pertama adalah latar belakang bagaimana Rasulullah langsung juga kepikiran untuk pembinaan di bidang ekonomi. Kita harus sadar, kita harus paham, Rasulullah dulu dibesarkan dalam kondisi yang prihatin, sehingga sudah menjadi seorang pekerja pada saat di usia dini, yaitu mengembara kambing. Ketika remaja sudah diajak berdagang oleh pamannya Abu Thalib ke negeri Syam, dan ketika dewasa dia pun berdagang ya, membawa dagangan milik Khadijah binti Khuwailid yang memang pada saat itu belum menjadi istrinya. Jadi kita juga harus berpikir ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah adalah Nabi Muhammad sebagai seorang pebisnis. Apa yang dia lihat di Madinah? Dia lihat di Madinah bahwa mayoritas penduduknya itu adalah penduduk Aus dan Khazraj asli Madinah. Pendatangnya siapa? Yahudi. Tetapi kenapa pertanian dan pasar dikuasai oleh Yahudi, terutama pasar? Pasar itu adalah ada pasar
milik Bani Qainuqa, ada pasar milik Bani Nadir. Itu adalah pasar-pasar yang menguasai semua komoditas yang ada di Madinah. Ya. Dan jeleknya bagi orang-orang Yahudi itu mereka sangat ya mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Tapi bagi orang-orang penduduk Madinah, dia mau berdagang kena pajak, dia mau membeli juga kena pajak. Maju kena kalau orang Madinah. Ketika pasar-pasar yang ada, ya, maka akhirnya orang berpikir ini nggak benar kalau kayak begini. Minoritas menguasai seluruh aset mayoritas yang ada di kota Madinah. Sementara penduduk Madinah sendiri memiliki perkebunan yang sangat luas, tapi mereka tidak punya pasar. Mereka tidak punya pasar. Maka akhirnya oleh Nabi Muhammad SAW ya dilakukan yang pertama adalah pembuatan pasar. Kata Rasulullah, ya, yang pertama Rasulullah ingin membangun pasar itu dekat Baqi. Pada saat itu pasar yang akan dibangun itu menggunakan tenda, pakai ada bentuk bangunan-bangunannya. Akan diresmikan pasar tersebut, tahu-tahu dihancurkan oleh orang-orang Yahudi, karena mereka tahu kalau pasar itu jadi maka terancam. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Kata Rasulullah, wahai penduduk Madinah, jangan kalian khawatir. Besok akan aku tentukan lagi sebuah pasar yang lebih besar, lebih luas, dan lebih baik dari yang ini. Maka akhirnya Rasulullah SAW ditunjuk satu lokasi, yaitu dekat dengan Saqifah Bani Sa'idah, dan juga dekat dengan Musholla Id. Kalau sekarang itu Musholla Id ditandai dengan Masjid Umamah namanya. Dan disitulah maka akhirnya Rasulullah SAW membuat pasar untuk orang Islam yang disebut dengan Man-Nafah, pasar Man-Nafah. Pasar Man-Nafah ini diatur oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah tidak ada yang boleh membangun lapak. Jadi tidak boleh ada yang membangun lapak dalam bentuk apapun. Tetapi bangunan tersebut, tetapi pasar tersebut lokasinya yang menentukan adalah siapa yang datang duluan. Jadi siapa yang datang duluan, maka dia berhak memilih tempat yang paling strategis. Ya, yang datang belakangan, ya dia dapat tempat yang sisa. Itu yang pertama. Maka dari itu, dari tempat saja sudah membuat mereka berlomba-lomba untuk bisa datang lebih awal dan bisa mendapatkan tempat yang lebih strategis. Lalu yang kedua, juga tidak boleh ada pungutan apapun. Jadi benar-benar bebas, tidak seperti pasar yang dimiliki oleh orang Yahudi. Ya, maka dari itu mereka akhirnya sangat senang dengan adanya pasar ini. Dan Rasulullah SAW menyemangati kepada para orang-orang Muslim, baik yang muhajirin maupun yang ansar, untuk berbelanja di sana tanpa ada khawatir terkena pajak pembeli maupun pajak penjual. Dan ini adalah satu hal yang sangat bagus yang sampai saat ini masih banyak dilakukan oleh negara-negara Arab. Itu proteksi terhadap penduduk lokal mereka. Apa sih yang dimaksud dengan proteksi terhadap penduduk lokal? Jadi kalau ada penduduk lokal yang punya bisnis, maka dia tidak terkena dengan pajak atau upeti. Tetapi kalau ada orang luar mau berdagang di situ, maka dia terkena pajak, terkena upeti. Luar, maksudnya luar adalah non-muslim. Dan sekarang di beberapa negara Arab seperti itu. Kalau ada sebuah perusahaan, dia punya aturan. Kalau ada sekian pekerja asing, maka atasnya harus orang
penduduk asli. Dan penduduk asli ini kadang tak bisa kerja, tapi ini gajinya yang paling tinggi. Yang kerja adalah semuanya orang asing. Tetapi tidak boleh kalau misalnya sudah ada 10 orang asing, maka yang di atasnya orang asing lagi, tidak boleh. Yang di atasnya harus orang asing. Itu mereka. Dan sekarang ya dengan penduduknya semakin banyak, maka mereka pun sudah mulai mengurangi pekerja-pekerja asing untuk mencari nafkah di negara mereka. Mereka sudah lebih mementingkan ya penduduknya sendiri. Kalau dulu wanita tidak boleh bekerja, kalau sekarang karena sudah semakin banyak wanita yang berpendidikan tinggi, ya khususnya di negara-negara Arab, maka mereka pun akhirnya memperbolehkan wanita untuk bekerja. Berbeda dengan di negara-negara lain yang kadang justru banyak pekerja asing yang lebih diberikan ya, kesempatan dibanding dengan penduduknya sendiri. Lalu yang berikutnya adalah meminta para pedagang pasar untuk menjual hasil pertanian atau barang-barang lokal Madinah. Nah ini kan menumbuhkan semangat usaha. Nanti akan saya jelaskan apa sih profesi para sahabat-sahabat Rasulullah, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Mereka semuanya memiliki profesi yang sangat luar biasa dan bisa mendatangkan ya keuntungan ekonomi. Yang berikutnya adalah Rasulullah SAW melakukan penguatan terhadap sumber-sumber produksi masyarakat. Salah satunya Rasulullah membuat sayembara untuk siapa yang bisa membeli sumur milik orang Romawi. Di Madinah, kalau sudah musim panas, semua sumur kering kecuali satu sumur, yaitu milik orang Romawi. Dan satu sumur milik orang Romawi ini itu benar-benar ya membuat sulit orang atau penduduk Madinah karena mereka monopoli, harga dia tentukan sendiri, sehingga masyarakat kesulitan untuk bisa mendapatkan air bersih. Rasulullah pun menganggap ini bahaya nih kalau dibiarkan. Maka dari itu Rasulullah membuat sebuah sayembara kata kita, barang siapa yang bisa membeli sumur milik orang Romawi, maka dia akan mendapatkan. Tentu orang logikanya gampang banget masuk surga ya, beli sumur aja udah bisa langsung masuk surga. Tapi apa yang terjadi? Banyak orang berbondong-bondong ke rumah orang Romawi tersebut untuk membeli mata airnya atau sumurnya. Kata orang Romawi, saya nggak mau jual. Kalau sekarang pemiliknya nggak mau jual, gimana? Ya, akhirnya kata orang Romawi yang karena dia nggak mau jual, akhirnya orang sudah. Karena dia nggak mau jual, ya udah selesai. Tapi tidak untuk Utsman bin Affan. Utsman bin Affan pebisnis, negosiator yang memang pandai sekali dalam tawar menawar. Maka Utsman bin Affan tidak mau menyerah. Dia datang ke pemilik sumur tersebut. Ya, sumur tersebut lokasinya di dekat dengan dekat dengan Madinah. Maka kami alhamdulillah dulu waktu kami kuliah, walaupun sebenarnya di daerah terlarang, ya karena khawatir kalau dibuka secara umum, sampai sekarang sumurnya masih mengeluarkan air sampai sekarang masih ada. Itu daerah terlarang kalau boleh masuk. Karena kalau jamaah haji, jamaah umrah boleh masuk, itu nanti diambil itu airnya, dibikin jadi apa kalau di Indonesia? Ya, sampai sekarang ya. Dan sampai sekarang itu pohon kurma yang ada di dekat sumur Utsman itu, sekarang namanya sumur kurma, itu juga subur sekali ya. Baik, jadi saya lanjutkan ceritanya. Berbeda dengan Utsman bin Affan, ketika orang lain nggak mau jual sumurnya, Utsman bin Affan datang ke pemiliknya. Mungkin kalau jangan serius nih, nggak mau dijual gitu ya. Lalu kata orang Romawi, bukan, nggak mau dijual. Apa kata Utsman bin Affan? Ya, coba deh kamu pikirin. Saya nggak mau beli semuanya. Kata Utsman, nggak mau beli semuanya. Saya mau cuma beli separuhnya aja. Kira-kira kalau orang yang biasa jual sumur dibeli separuh, gimana caranya gitu ya? Kata Utsman bin Affan, gampang. Sehari milik kamu, sehari milik saya. Ya, sehari milik kamu, sehari
milik saya, kata Utsman bin Affan. Lalu mikir orang Romawi yang namanya bukan Muslim, yang ada di kepalanya kalkulator. Kalau Utsman bin Affan yang ada di kepalanya surga, dia yang ada di kepalanya kalkulator. Dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa Utsman bin Affan menyerahkan harganya kepada si pemilik sumur. Silakan, kamu sebut berapa angka yang kamu pengen. Ini riwayatnya macam-macam nih, ya, ceritanya. Kalau ceritaan intinya mah, pokoknya itu sumur akhirnya dibeli sama Utsman bin Affan. Tapi kalau ceritanya itu panjang, ya. Berapa? Ada yang mengatakan bahwa pada saat itu angka yang paling tinggi itu 1.000. Angka yang dikenal pada saat itu adalah 1.000, belum ada kata sejuta. Jadi dalam bahasa Indonesianya 1.000. Jadi dia mau menjual sumurnya dengan 1.000, ya, karena nggak ada sejuta, jadi adanya 1.000. Lalu kata Utsman bin Affan apa? Deal. Dia beli separuh dengan 1.000. Lalu setelah itu Utsman langsung menjumpai Rasulullah SAW dan Rasulullah langsung mengumumkan. Nah, ini pengumuman yang penting. Wahai penduduk Madinah, barang siapa yang menginginkan air, maka silakan ambil pada hari jatah Utsman bin Affan untuk keperluan 2 hari. Ngambilnya untuk keperluan 2 hari. Besoknya giliran siapa? Pemiliknya orang Romawi. Kira-kira kalau jatah Utsman pada ngambil untuk 2 hari, besoknya ada yang beli nggak? Nggak ada, karena semuanya sudah punya persediaan untuk 2 hari. Apa kata orang Romawi? Aduh, ini katanya salah strategi, kalah strategi dengan Utsman bin Affan, gitu kan? Akhirnya dia bertemu lagi dengan Utsman bin Affan. Kalau begitu, saya jual lagi, saya jual semuanya. Nah, sekarang siapa yang di atas angin kira-kira? Nah, kalau tadi yang di atas angin adalah orang Romawi, silakan sebut angka yang kamu ingin. Nah, sekarang Utsman bin Affan yang di atas angin. Kan kata Utsman bin Affan, mau dijual berapa yang separuhnya? Ya kayak kemarin. Kata Utsman, kamu, saya sudah tidak butuh, saya sudah punya separuhnya. Ngapain saya beli lagi separuh? Cukup saya separuhnya saja. Enggak, saya mau jual. Ya kalau gini jangan 1.000 aja. Kata dia turunin 1.000 aja. Kata Utsman, nggak mau 1.000 juga. Ya, ada yang mengatakan akhirnya 800 dijualnya. Bahkan ada yang mengatakan hanya 100 dalam riwayatnya. Karena kan perinciannya itu tidak di dalam hadis yang sahih. Dalam hadis yang sahih tidak disebutkan. Tapi perincian cerita detailnya itu tidak dalam hadis, tapi mereka dalam kisah. Ya. Dan kisahnya itu seperti itu. Sampai dia mengatakan bahwa terakhirnya hanya 100 dinar. Yang tadinya 1.000, sekarang yang terakhir hanya tinggal 100 saja. Ada yang bilang 800, ya seperti itu. Yang akhirnya sumur tersebut 100% menjadi milik Utsman bin Affan. Dan digantilah nama sumur tersebut yang asalnya Bi'r Roma, sumur milik para Romawi, menjadi Bi'r Utsman, menjadi sumur milik Utsman bin Affan. Dan sampai sekarang sumurnya masih ada. Dan Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat yang sampai saat ini masih punya properti di Madinah berbentuk hotel wakaf yang ada di Madinah atas nama Utsman bin Affan. Rekeningnya juga atas nama Utsman bin Affan. Padahal kalau kita pikir sudah 15 abad yang lalu, tapi itu hotelnya masih tegak berdiri di Madinah Al-Munawwarah. Baik, yang kedua, dinasionalisasikan sumber-sumber ekonomi yang ada di Madinah untuk kepentingan umum, seperti Rasulullah menganjurkan termasuk di dalamnya ketika akan berperang, ketika kekurangan dana,
maka Rasulullah SAW menghimpun dana dari para sahabatnya. Kita ambil contoh perang Tabuk misalnya. Di perang Tabuk Rasulullah SAW itu adalah menghimpun dana dari para sahabatnya untuk membiayai perang Tabuk. Karena Tabuk ini adalah jaraknya sangat jauh dari Madinah, sekitar 800 km, sehingga diperlukan ya kuda atau onta yang sehat untuk bisa berjalan sejauh itu, dan tidak diizinkan bagi yang tidak memiliki kendaraan untuk berangkat ke sana karena tidak memungkinkan dengan jarak 800 km tidak menggunakan kendaraan. Maka dari itu ya pada saat mereka mengumpulkan donasi lah berbahasa kita untuk perang Tabuk, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab itu sama-sama bergegas untuk membawa harta terbaiknya kepada Rasulullah SAW. Umar bin Khattab di dalam hatinya sambil berbunga mengatakan, kali ini saya akan mengalahkan Abu Bakar dalam berinfak. Itu Umar bin Khattab. Dia orangnya memang gitu, ya, punya sifat yang memang selalu semangat. Dia membawa separuh harta cash yang ada di rumahnya. Dia bawa separuh. Dia katakan bahwa hari ini saya akan menyaingi Abu Bakar dalam berinfak. Lalu dia sampai di tempat Rasulullah SAW. Ternyata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu telah menyerahkan 100% dana cash yang ada di rumahnya. Ini banyak orang yang kadang berpikir, kalau Abu Bakar di rumahnya ninggalin apa buat keluarganya, gitu ya. Jangan dipikir kayak kita, kalau dari rumah dikeluarin habis semuanya. Kalau Bakar mah saat hari ini dikeluarin, itu pohon duitnya semuanya pada matang lagi, gitu ya. Besok juga sudah datang lagi, gitu ya. Kalau kita sekarang ini rumah dikeluarin habis, datangnya bulan depan, baru datang lagi. Kalau Abu Bakar setiap hari datang gitu ya duitnya. Nah kalau kita misalnya kalau sekarang beras yang ada di rumah diinfakkan semua, uang yang di tabungan diinfakkan semua, baru datang lagi mungkin sebulan berikutnya mau puasa. Kalau Abu Bakar enggak ya, karena dana cashnya dikeluarkan semua, ya. Nah itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi walaupun Utsman bin Affan tidak menyerahkan seluruh hartanya, tetapi donatur terbesarnya untuk perang Tabuk justru dari Utsman bin Affan secara nominal. Kalau secara persentase Abu Bakar 100%. Kalau secara persentase Umar bin Khattab 50%. Tetapi kalau secara nominal terbesar Utsman bin Affan. Abdurrahman bin Auf juga konglomerat tetapi tidak bisa mengalahkan Utsman bin Affan. Nah, lalu yang berikutnya adalah terkait dengan wakaf yang lainnya, wakaf produktif. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Sahabat Rasulullah itu hatinya lembut. Ya, hatinya itu lembut. Saking lembut hati mereka ketika mendengar ayat itu, waduh ini saya tersinggung nih. Ini jangan-jangan ayat nyinggung saya nih. Bahwa saya harus berinfak terhadap apa yang paling saya cintai. Dan di situ ada Abu Talha. Abu Talha itu memiliki kebun yang sangat bagus di depan Masjid Nabawi, posisinya sangat strategis. Ya, lalu Abu Talha datang ya kepada Rasulullah SAW. Dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, harta yang paling aku cintai itu adalah kebun yang ada di depan masjid, yaitu yang dikatakan dengan Bir Roha. Itu kebun milik Abu Talha. Sama itu dengan kalau tadi kita bicara tentang Abu Dahdah, nah ini adalah tentang Abu Talha. Abu Talha pun memiliki perkebunan yang sangat luas dekat dengan Masjid Nabawi. Di situ juga ada airnya, sudah dipagar rapi. Lalu kata Abu Talha, karena ini paling aku cintai ya Rasulullah, maka ini aku serahkan kepada engkau untuk diwakafkan. Luar biasa. Jadi dari wakaf tersebut tentu saja sangat produktif. Yang apalagi ada pohonnya, ada airnya, ya sangat bermanfaat. Ya. Lalu yang
berikutnya, ya. Nah ini yang terakhir yang saya sampaikan ada terkait dengan profesi sahabat Rasulullah SAW. Akibat dari pembinaan dari sisi ekonomi Rasulullah SAW, maka akhirnya ya Rasulullah SAW pun bisa menghidupkan kembali kepiawaian, ya, kepiawaian para sahabat Rasulullah. Baterainya habis. Ya, kepiawaian sahabat Rasulullah SAW, ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya, misalnya seperti di sini kita lihat, ya, ada Abdurrahman bin Auf yang tadi ceritanya sudah saya sampaikan, ya, bahwa beliau adalah memang seorang yang pedagang sukses, sebagai seorang pedagang yang sukses, dan maka akhirnya dia pun ya bisa menjadi seorang konglomerat, ya, di Madinah Al-Munawwarah, ya, sebagai seorang pedagang. Lalu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, dia memang bukan seorang pedagang seperti Abdurrahman bin Auf, tapi dia lebih kepada seorang pengusaha properti yang sukses, ya, dan disegani di Jazirah Arab. Dia memiliki ladang pertanian yang luas, ya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini, ya, dia juga memiliki ya beberapa peternakan yang memang luar biasa, ya, menjadi salah satu usaha yang memang dimiliki oleh Umar bin Khattab. Dan anaknya juga sama, Abdullah bin Umar juga termasuk seorang pengusaha sukses di bidang peternakan. Sedikit kisah tentang anak dari Umar bin Khattab, yaitu Abdullah bin Umar. Pada saat pemerintahan Umar bin Khattab, anaknya Abdullah, ya, bin Umar atau Ibnu Umar, dikenal dengan Ibnu Umar, itu dia punya lahan pertanian, dia punya peternakan, punya peternakan, di mana kalau dulu lahan pertanian itu milik pemerintah. Jadi lahan pertanian itu milik pemerintah atau milik pemerintah yang dipimpin oleh bapaknya sendiri. Suatu saat Umar bin Khattab sidak pasar. Pada saat dia sidak pasar, ternyata dia melihat banyak unta, ya, yang mutunya sangat bagus. Ya, ada kawanan unta di pasar yang mutunya sangat bagus, kelas 1, super, ya. Lalu Umar bin Khattab bertanya, ini milik siapa? Kata orang di pasar, ini milik anak Umar, ya, Khalifah, milik Abdullah bin Umar. Kenapa? Unta dia bagus-bagus, unta orang lain kurus-kurus. Nah, jadi ini, ya, bedanya pemimpin mungkin dengan negara yang disebut mungkin Konoha di tempat lain. Nah, itu Umar bin Khattab itu justru curiga, kenapa kok milik anaknya ontanya bagus-bagus, tapi kok milik yang lain kan gak ada yang sebagus milik anaknya, ya. Akhirnya Umar bin Khattab punya kesimpulan sendiri. Dia mengatakan, betul nggak kira-kira kalian memberikan lahan peternakan untuk mengembala itu dipilih bahwa yang bagus-bagus untuk ontanya milik Abdullah bin Umar, sementara yang lain mengembala di tempat yang tidak subur rumputnya. Akhirnya ada dijawab, ada diam semua. Makanya akhirnya kata Umar bin Khattab, jual unta-unta ini dengan harga yang setinggi-tingginya, tapi berikan kepada anaknya dengan harga yang standar, selebihnya masukkan ke Baitul Mal. Ini kalau diminta pemimpinnya kayak gitu, anak-anaknya kayak enak, ya. Kita aja rakyatnya enak gitu, ya. Jadi kalau ada anak pengusaha yang berbisnis punya untung yang besar, justru malah dipertanyakan, ini kenapa bisa jadi untung besar gitu, ya. Jual martabak untungnya gede misalnya, ya, jual pisang untungnya gede gitu, ya. Nah itu aja dipertanyakan tuh, ya, kalau Umar bin Khattab. Maka
Oke, kita lanjut. Ada juga ya, ya, yang jadi peternak seperti Abdurrahman bin Auf memiliki peternakan yang diurus dan dipelihara untuk mendapatkan keuntungan. Dia memiliki 1000 unta, 100 ekor kuda domba, ya, dan digembalakan di sekitar Bangkek. Ya, makanya kan Abdurrahman bin Auf itu juga menjadi orang saudagar yang sangat kaya. Nah, bagaimana dengan profesi sahabat wanita? Ya, profesi sahabat wanita di zaman Rasulullah SAW ini walaupun ya tidak semuanya terkait dengan ekonomi seperti masalah kesehatan, mereka walaupun di sana banyak wanita yang mendalami ilmu keperawatan, ilmu kedokteran, ya, akan tetapi itu bukan dalam rangka untuk mencari keuntungan, tetapi lebih banyak dipakai untuk mendampingi pada saat perang. Jadi ketika ada yang terluka, maka mereka akhirnya ya bisa merawat ya orang-orang yang terluka. Maka dari situ dikenal misalnya ada Ummu Sulaim, ibunda Anas bin Malik yang memang selalu ikut ya bagaimana caranya ketika ada peperangan dia bisa ikut dan bisa mengobati orang-orang yang terluka. Begitu pula ada Rufaidah al-Aslamiyah binti Sa'ad, itu juga sahabiah yang juga menekuni bidang kesehatan dan di bidang kedokteran. Lalu juga wanita ada juga yang bergerak di bidang pertanian dan peternakan. Misalnya Asma binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini Asma binti dari anak istri dari Zubair ibn Al-Awwam yang tadi ceritanya sudah saya sampaikan. Ya, jadi Zubair ini punya lahan pertanian. Kalau dia sedang pergi perang, lahan pertaniannya diurus oleh istrinya Asma binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu pula dengan ya budak-budaknya diurus oleh Asma binti Abu Bakar. Maka dari itu Asma sangat pandai untuk urusan pertanian. Begitu pula dengan kerajinan tangan. Ya, kerajinan tangan istri Rasulullah Zainab juga sama. Ya, ini keterampilan yang bisa menghasilkan uang sehingga Zainab sendiri dikenal sebagai istri Rasulullah SAW yang sangat dermawan. Lalu yang berikutnya adalah ada juga wanita yang pandai dari sisi administrasi, yaitu disebutkan bahwa ya, seorang seperti Khadijah binti Khuwailid, ya, walaupun sudah tidak lagi di Madinah, itu termasuk orang yang pandai dari sisi administrasi. Makanya menjadi seorang saudagar wanita yang kaya di Mekah Al-Mukarramah. Sementara di Madinah ada sahabiah Al-Sifah binti Abdillah Al-Syam yang juga terkenal ahli dalam bidang administrasi. Dan diceritakan dalam sejarah bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam beberapa kesempatan dalam memanage pemerintahannya banyak mendapatkan masukan dari sahabiah Al-Sifah ini. Lalu yang berikutnya di bidang pendidikan, dan ini menarik nih yang di bidang pendidikan. Ya, di bidang pendidikan itu yang paling banyak berperan adalah Aisyah binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ada yang tahu siapa Aisyah? Kalau nggak tahu, maka kita. Istri Rasulullah SAW. Dan karena beliau adalah istri Rasulullah yang paling muda, paling cerdas, paling pandai, maka Aisyah memiliki hadis yang sangat banyak tentang kehidupan Rasulullah SAW. Dan untuk menyampaikan hadis tersebut kan terbatas karena dia wanita. Terbatasnya kenapa? Kalau ada orang laki-laki yang ingin ambil hadis dari Aisyah, kan tidak bisa langsung, harus pakai di belakang hijab. Maka dari itu para sahabat yang bayi, ya, mereka berbondong menitipkan bayinya untuk disusui oleh Asma binti Abu Bakar. Siapa Asma? Kakaknya Aisyah. Untuk apa? Supaya bibi susu. Jadi Aisyahnya nanti menjadi bibi bagi anak yang tadi disusui oleh Asma binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika anak itu dewasa besar, maka dia tidak perlu lagi ya pakai hijab untuk menjumpai Aisyah, karena itu adalah bibi susunya.
Dan ini kalau misalnya ada di antara ya masyarakat kita yang ingin adopsi anak, harus niru apa yang dilakukan oleh para sahabat tadi, supaya nantinya anak yang diangkat bukan dari keturunannya bisa menjadi mahram untuk ya, kalau perempuan untuk ayah angkatnya, kalau laki-laki untuk ibu angkatnya. Jadi caranya bayinya tersebut disusui oleh saudara perempuan yang laki-laki kalau bayinya perempuan. Kalau bayinya laki-laki disusui oleh saudara ya perempuan. Jadi seperti itu. Maka dengan demikian nanti anak tersebut menjadi kalau perempuan ayah angkatnya seperti pamannya. Ya, kalau laki-laki ibunya itu seperti bibinya. Jadi dengan demikian tidak perlu ya ada hijab, dan boleh salaman, ya boleh cipika-cipiki karena memang secara hukumnya adalah sebagai saudara susu. Nah ini, ya, jadi Aisyah seperti itu, dia buka semacam sekolah. Ya, siapa yang ingin mengambil hadis dari Aisyah maka boleh datang ke tempatnya Aisyah, dan Aisyah menyampaikan tentang kebiasaan-kebiasaan Rasulullah dalam setiap harinya. Misalnya saja, bagaimana sholat malamnya Rasulullah di rumahnya, kan yang tahu Aisyah. Dan bagaimana tentang mandinya Rasulullah, yang tahu kan Aisyah. Bagaimana cara pakai bajunya Rasulullah, yang tahu kan Aisyah. Jadi kesemuanya hal-hal yang sensitif yang adanya hanya di dalam rumah, yang tahunya Aisyah. Bagi kita Aisyah terutama dari radhiyallahu anha. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir itu pembinaan bela diri dan latihan perang. Nah, latihan bela diri ya, ini di masjid ini Rasulullah tidak melarang. Jadi kadang pada dalam hadis Rasulullah SAW pada saat di mana Aisyah jendela rumahnya itu menghadap ke masjid. Makanya Rasulullah kalau lagi itikaf, dia kalau pengen disisirin sama Aisyah cukup dengan kepalanya yang disodorkan ke jendela kamar Aisyah, maka Aisyah bisa disisirin Rasulullah walaupun Rasulullah sudah itikaf di masjid. Nah, ketika ada anak-anak sedang bermain perang-perangan di masjid, kalau anak sekarang mungkin perang apa tuh? Perang sarung di masjid, gitu ya. Nggak dilarang sama Rasulullah. Ya, nanti yang ditiru nanti di sini, nanti ketua ranting dari kaya marah ya. Ya, jadi itu mereka pada main perang-perangan di masjid dibiarkan oleh Rasulullah SAW, karena itu bagian dari memang persiapan anak-anak untuk punya jiwa pemberani, untuk jiwa yang bisa nantinya berjuang di medan perang. Maka dari itu tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Yang dilarang Aisyah melihat dingin aja orang lagi pada main perang, lalu dituntutlah oleh Rasulullah SAW. Nggak boleh, ya itu ya bukan mahram, nggak boleh. Ya. Jadi seperti itu. Nah, dan yang kedua tentang latihan berkuda. Rasulullah SAW. Jadi kalau di Madinah, tempat-tempat ini sekarang sudah tidak ada. Ya, tempat latihan berkuda Rasulullah SAW. Tapi alhamdulillah karena saya dulu datang ke Madinah masih di tahun 1983, jadi masih tahu tempatnya. Bahkan di sini dibangun sebuah bangunan namanya masjid, disebutnya dengan Masjid Sabah. Masjid dulu tempat pacuan kuda. Dan pacuan kuda ini sejak tahun ke-6 Hijriah, kan tahun pertama Hijriah, kedua terakhir perang itu yang Rasulullah diserang perang Khandaq, perang Ahzab. Setelah itu akhirnya Rasulullah menyerah. Nah, pada tahun ke-6 Hijriah, maka Rasulullah akhirnya membuat apa yang disebut dengan pacuan kuda atau pacuan unta. Tempatnya tidak jauh dari Saqiifah Bani Sa'idah, tidak jauh dari Pasar An-Nakhal, dan tidak jauh dari Musolahin atau Masjid Umamah. Nah, sepanjang itulah tempat pacuan kuda. Bahkan Rasulullah sendiri pernah pacuan kuda melawan Aisyah. Pada saat tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah karena Aisyah waktu itu badannya masih kecil,
kuda dengan Rasulullah, akhirnya Aisyah menang. Lalu pada tahun setelah pembukaan Mekah, kalau tidak salah tahun ke-9, Rasulullah berpanggilan kuda lagi. Aisyah sudah mulai besar badannya. Lalu kalah. Ya Aisyah marah. Aisyah marah karena dia tidak mau kalah. Ya, nggak tahu ya kalau punya istri, benar nggak ya? Ya. Benar nggak kalau istri nggak mau kalah? Lalu mana berangkat yang kalah? Ya, jadi kira-kira gitu. Ya Aisyah marah, apa ya? Nggak mau dibilang kalah. Lalu apa kata Rasulullah? Nggak ada yang kalah. Sering. Ingat nggak dulu aku waktu tahun ke-6 Hijriah kan kamu menang, aku yang kalah kata Rasulullah. Kalau sekarang aku menang, kamu yang kalah, berarti sering dong. Baru Aisyah bisa menerima ketika dibilang sering. Ya. Nah itu adalah salah satu cara Rasulullah SAW yang mengkader para sahabat-sahabat cilik pada saat itu agar mereka ya bisa punya keahlian menunggang kuda. Bahkan cuma laki-laki, tapi yang wanitanya pun sama seperti itu. Maka di dalam beberapa peperangan kita pun melihat ya banyak yang wanita yang asalnya ikut berperang untuk menjadi perawat, tapi kalau dia melihat kondisi sudah terdesak, ada di antara mereka pun akhirnya ikut turun ya, dengan menunggang kuda dan menyerang musuh. Nah itu ya. Jadi di zaman Rasulullah SAW ini latihan bela diri ya, dan berperang juga ada di sekitar masjid. Bahkan dulu di dalam masjid ya, walaupun sekarang apabila itu mau dilakukan tentu saja ya harus diperhatikan waktunya, tidak dekat dengan waktu sholat gitu ya. Ini jangan waktu sholat masih pada main bola gitu ya. Nah, jadi tidak boleh seperti itu. Yang begitu pula kalau misalnya mau melakukan latihan bela diri di masjid juga harus dekat ya dengan waktu di mana nanti jeda antara istirahat bela diri dengan waktu sholat. Jangan sampai nanti masih pada bau keringat ya udah langsung masuk sholat di masjid. Nah, itu juga kan tidak baik juga ya untuk sholat berjamaah bagi jamaah yang ada di sebelahnya. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ya bermanfaat ya, dalam menambah wawasan kita yang terkait bagaimana dahulu Rasulullah SAW membangun masyarakat baru di kota Madinah Al-Munawwarah. Yang perlu ada di dalam pikiran kita bahwa Rasulullah SAW adalah manusia sempurna yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia ummi, walaupun dia buta huruf, walaupun dia tidak bisa membaca, akan tetapi dia punya semua kemampuan ya untuk memanage, mengatur, bahkan ya bisa Rasulullah SAW itu melakukan berbagai macam hal yang masih sangat sulit untuk bisa dicerna oleh kita yang saat ini memiliki teknologi yang serba canggih. Karena memang Rasulullah SAW dibimbing oleh wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. In huwa illa wahyun yuha. Kurang lebihnya mohon maaf ya kalau memang ada hal-hal yang kurang berkenan, dan mohon maaf juga kalau terlalu lama dalam menyampaikannya, sudah hampir pukul 12 ya, sementara kita mungkin banyak yang punya keperluan untuk melakukan tilawah Al-Quran ataupun nanti dia mulai pada pukul 2. Itu mohon maaf kalau memang terlalu panjang materinya.